Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ani bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Al-umur ats-tsani fa huwa min hina khurujil insani min batni ummihi bil wad'i ila hina khurujihi min ad-dunya bil maut. Wa hadha huwa awsatul a'mari wa maqsudiha. Wa fiha muddatut taklifi bil amri wan nahyi الإلهيين الذين عليهما يترتب الثواب والعقاب والنعيم المؤبد في جوار الله عز وجل أو العذاب المخلد والبعد عن الله عز وجل. والناس مختلفون في هذا الأمور اختلافا كثيرا من حيث المدة بالطول والقصر من حيثيات أخرى من حيثيات الأخرى. ولهذا الأمور مقدمة تشبه البرزخ الأخروية الذي تظهر فيه جمال أمور الآخرة التي يقع بها التفضيل بعد البعث ويبقى فيه شيء من معاني أمور الدنيا التي كانت مع الإنسان قبل موته. وهذه المقدمة التي ذكرناها لهذا الأمر هي مدة الحمل لأنه يظهر فيه شيء من معاني أمور الدنيا التي تظهر على الإنسان بعد خروجه من بطن أمه ويبقى فيه شيء من معاني وجود الإنسان في الأصلاب والأرحام التي كان ينتقل فيها من قبل ظهوره في بطن أمه بالحمل. وقد ذكر الله عز الأمر عن الحمل وما فيه من تلك المظاهر والأطوار في غير ما آية من كتاب العزيز. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فتبارك الله أحسن الخالقين. Jadi yang tingkatan yang kedua yang dibicarakan oleh Imam Haddad setelah di alam arwah adalah alam rahim. Nah, di alam rahim sekarang dari alam arwah ke alam rahim. Ada manfaat. Jadi tadi dari alam arwah, dalam arwahnya tidak ada yang tahu berapa lama kita di alam arwah. Yang jelas kalau dikatakan seperti cerita daripada para sahabat Nabi itu, ketika dia mengatakan nyaring suara saya. Ketika ada seorang sahabat Nabi, dan usah dan taruh dah. Pakai mikrofonnya musola ya. Ya. Di dalam Al-Quran itu dikatakan ilahi. Jadi ketika dibentuk Nabi Allah Adam, kemudian ditiupkan ruh itu selama 40 tahun. Tapi ruh itu sendiri di mana? Saya tidak tahu. Oleh karena itu Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Qulir ruh min amri rabbi. Katakanlah bahwa ruh itu adalah urusan Allah. Oleh karena itu Imam Ghazali mengatakan ruh, akal, nafsu, dan hati itu satu. Ini empat nama yang hampir sama. Bisa dikatakan sama kata Imam Ghazali empat. Jadi ruh yang ditiupkan ke Nabi Allah Adam setelah Allah ciptakan Nabi Allah Adam
Jadi Allah menciptakan Nabi Allah Adam dari tanah, kemudian dibiarkan tanah itu selama 40 tahun baru diberikan roh. Itu Nabi Adam. Nah, sementara kita di alam arwah sudah berada dalam tusuk, dalam rusuk Nabi Allah Adam, sulbi Nabi Allah Adam. Kemudian yang kita ini tidak seperti Nabi Adam. Kalau makhluk yang lain kan seperti Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu, langsung dari tanah. Khalaqtu biyadi, kata Allah. Aku ciptakan Adam itu dengan tanganku. Kemudian Hawa itu diambilkan dari sisa-sisa penciptaan Nabi Allah Adam. Sebagian riwayat mengatakan bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok. Makanya kurang ke atas. Sehingga sulit sekali perempuan itu lurus bicaranya. Tingkah lakunya. Lurus, bengkok. Lurus. Jadi urusan laki-laki yang lurus. Pelan-pelan lurus. Memang aslinya bengkok itu. Kalau ente tidak sabar sama itu, kenapa ente jadikan istri? Sabar. Ditanya, ini orang-orang sekarang, mana enak zaman Jokowi sama Soeharto? Katanya enak zaman Soeharto, kenapa? Istri saya masih muda. Istrinya masih muda. Cerita. Jadi karena dari tulang rusuk yang bengkok, jadi bengkok terus. Lurus, bengkok. Sabar, kita harus sabar menghadapi. Karena itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita dalam perut Allah, jadi Nabi Adam tidak ada bapak, tidak ada ibunya. Siti Hawa tidak ada, ya sama sebetulnya. Cuma kata ulama ini tidak ada ibunya, bapaknya ada. Artinya karena sisa-sisa dari Nabi Allah Adam. Bukan sebagian penafsir mengatakan bahwa tulang rusuk yang hilang itu adalah calon istrinya. Iya kalau satu, kalau 4 habis tulang rusuknya. Ini penafsir dibantah sama ulama. Kemudian ada yang Allah ciptakan tanpa bapak, seperti Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan ada yang bapak, ada yang... Ini semuanya 3 bukan menunjukkan kehebatan. Baginda Rasul saja dilahirkan tidak seperti mereka. Apakah karena ini kehebatan mereka? Tidak. Mereka bisa bergerak. Nabi Allah Isa bisa hamil ibunya. Kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa diciptakan oleh Allah. Itu semuanya berasal dari roh baginda Rasul. Dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada rahmat. Jadi ketika kita berada di alam rahim sampai ke kita mati, lahir dan kemudian mati, ini di alam rahim inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan semuanya kehidupan kita di akhirat, di dunia. Ini alam yang tidak berusaha kita. Di alam roh tidak berusaha, di alam perut juga kita tidak berusaha. Nah, di sini yang dikatakan bahwa betul-betul mukjizat yang ditentukan, disabdakan oleh baginda Rasul. Sesungguhnya engkau diciptakan dalam perut ibu 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa darah, kemudian 40 hari kemudian berupa daging, berupa daging. Ini semuanya kapan periksanya? Diperiksanya kapan? Masa baginda Rasul punya alat? Karena beliau mukjizat. Sahabat dulu tidak banyak tanya. Yang sekarang aja ini benar apa enggak? Disangkanya baginda Rasul ngomong sendiri. Tidak. Rasulullah itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Lisan baginda Rasulullah atur. Penampilannya diatur. Wa thiyabaka fatahhir. Penampilannya diatur, apalagi ngomong, apalagi cari sahabatnya. Masa sembarangan Rasulullah cari sahabat? Tidak. Jadi Rasulullah Allah itu mengatur baginda Rasul sempurna. Sehingga baginda Rasul mengatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mendidikku dan tidak ada pendidikan yang lebih bagus dari pendidikan. Oleh karena itu, ketika manusia-manusia melihat di hadis baginda Rasul, entah berdasarkan apa mereka itu baru selamatan
hamil kalau 7 bulan. Padahal sudah sempurna semua. Seharusnya malaikat disogok sebelum itu. Sebelum penulisan itu tadi. Ya, sebelum 3 bulan harusnya. Kok selamatan 7 bulan? Selamatan 7 bulan itu selamat bahwa sudah lewat masa kritisnya. Karena bahaya lahir sebelumnya. Kan ya biasanya. Lahir prematur. Takut karena kecil, datang keluarnya sekarang sudah kayak gini. Dulu prematur. Kata ibunya, siapa nyangka kami hidup? Ada nyangka. Padahal kecil, kayak timun. Keluar kayak gini besar sekali. Artinya bahwa ketika berada di dalam perut itu sudah urusan Allah. Allah mengatakan bahwa yusawwirukum fil arham, dia yang bentuk di dalam perut. Tidak usah minta ini, semuanya sempurna. Sempurna Allah ciptakan. Kalau seandainya umpamanya Allah kasih mata lagi, mau taruh di mana? Ayo, mau taruh di mana matanya? Tidak ada tempat sih. Mau taruh di sini. Itu iblis di sini. Sudah apa yang Allah berikan ini sudah sempurna, syukuri. Syukuri. Jadi kalau disuruh kasih mata lagi, mau taruh atau kasih telinga, taruh di mana telinga? Bingung itu ya. Sudah begini sudah. Ini di dalam perut semuanya sempurna Allah ciptakan. Maka khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik bentuk manusia, itu lain binatang yang lain. Manusia ini aja jalannya dengan kaki, makan dengan tangan. Kalau kera jalan kaki, makan pakai tangan. Tidak pernah basuh tangan kalau makan. Ya, artinya manusia ini bentuknya sempurna dan apa yang Allah berikan kepada manusia ini cukup sempurna. Kadang manusia aja yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perut inilah ketentuan Allah semuanya. Allah takdirkan di situ. Jadi syukuri apa yang ada. Jadi jangan berharap lebih karena sudah ketentuannya di sana. Jangan terlalu tamak, jalankan semuanya apa yang telah Allah tentukan, berusaha semampu kita, jangan tinggalkan ibadah. Itu saja. Jadi apa katanya? Sabiqul himam la tahtariku anwar qadar. Sehebat apapun semangatmu tidak akan melampaui takdir Allah. Sudah. Kalau dapat sepiring, ya sepiring. Tidak akan 2 piring rezekinya. Yang mengenyangkan Allah, yang memberi rezeki semuanya Allah. Kadang-kadang kita sepiring tidak kenyang. Kadang-kadang 1 suap kenyang. Kenapa? Sakit. Oleh karena itu sufi itu kata baginda Rasul, apa kata ulama, as-sufi itu naumuhu naumul gharqa wa akluhu aklul marda. Orang sufi, orang yang mau berjalan kepada Allah, tidurnya orang sakit. Tidurnya orang yang tenggelam. Bagaimana? Orang tenggelam bisa tidur. Dan makan orang sakit. Ini tidak, alhamdulillah, tidur nyenyak betul, makan betul. Bagaimana tidak dibilang ikut bawang aja, ikut anak bawang. Jadi mudah-mudahan ketentuan Allah baik di sana. Mau baik mau tidak, yang penting sudah syukuri yang ada. Imam Junaid pernah melihat manusia, satu orang Majusi. Kata Imam Junaid, kenapa orang ini tidak mau Islam? Bukti apa lagi yang kurang di dunia ini sehingga dia tidak mau beriman kepada Allah? Tidak mau beriman kepada Allah. Imam Junaid punya perasaan. Keesokan harinya, jangankan berzikir, kata Imam Junaid, jangankan bisa menikmati nikmat zikir, mengucapkan la ilaha illallah tidak bisa. Keesokan harinya Imam Junaid mengucapkan kalimat tauhid tidak bisa. Sehingga aku sadar, kata Imam Junaid, bahwa dia itu sudah merupakan ketentuan Allah. Jadi dijadikan begitu, itu ketentuan Allah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Lau syi'na la atayna kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Kalau aku mau, aku jadikan semuanya beriman, kata Allah. Kalau aku mau. Makanya orang-orang itu kalau ada orang yang ceramah, terus ada orang sadar, taubat, itu bukan
Bukan karena omongan kita, memang karena dia mau sadar dengan omongan kita tambah jadi gitu. Kayak kita ketemu sama, atau kita ngomong anak kita cari tidak pulang-pulang sudah 3 hari, ya dicari mana-mana, Ikam dipukul terus sama Ikam gak ada, pokoknya bulik sudah tidak apa-apa ya. Anaknya pingin pulang cuma cari mana mau pulang, ketemu sama tuh bulik Ikam gak ada apa-apa, memang ada saat mau bulik, ketemu orang yang ingatkan gak ada apa-apa, jangan abaikan bulik aja, bulik memang dasarnya mau bulik, maunya gak ada hendak bulik biar datang Nabi, gak ada manfaatnya Nabi. Kalau dengan omongan bisa sadar, pasti semua Abu Jahal dan Abu Lahab Islam. Makanya kata Abu Jahal ketika dia mati, ketika mau mati masih ngomong, penggal kepalaku dan bawa kepalaku kepada Muhammad, dan katakan kepada Muhammad bahwa Muhammad musuhku dari dunia sampai di akhirat. Ya, salah. Tidak ada taubat. Memang Allah tidak kasih dia jalan taubat. Makanya kata baginda Rasul, Fir'auni asyaddu min Fir'aun Musa. Aku punya Fir'aun lebih parah daripada Fir'aun Musa. Fir'aun Nabi Musa begitu gila mau taubat, tapi Fir'aun baginda Rasul. Semuanya umat baginda Rasul. Kalau umat Nabi Nuh, fastaghfiru thiyabahum. Kalau dengar Nabi Nuh ceramah, diangkat bajunya, ditutupkan ke telinga. Atau dia bawa anaknya, nak, kalau itu yang ceramah jangan kau dengarkan, dia gila. Kalau umat baginda Rasul, alhamdulillah, di depan. Dan ceramah pun semangat sampai hujan lokal. Hujan lokal. Tapi kada masuk. Yang ceramah tertipu. Jadi bukan yang tertipu yang dengarkan, penceramahnya tertipu. Semangat. Gak ada tidak dengar habis. Ini kata Syekh Abdul Qadir Jalani, kalau omongan itu dari mulut, ya berakhirnya di telinga. Tapi kalau dari hati, saya akan masuk ke dalam hati. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa mar rasul illal balagh. Jadi para nabi itu hanya menyampaikan. Jadi hidayah tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu antara makhluk dengan Allah itu tidak ada yang menjadi pelantaran. Oleh karena itu ketika ditanya Al-Imam Ali, arafta rabbaka bi Muhammad am arafta Muhammad bi rabbik? Apakah engkau mengenal Allah dengan Muhammad, atau engkau mengenal Muhammad dari Allah? Mana? Mengenal Muhammad dari Allah atau mengenal Allah dari? Kata Imam Ali, kalau aku mengenal Allah dari Muhammad, dari Nabi Muhammad, berarti tidak ada alasan buatku untuk tidak mentaati dia. Bisa kafir salah sedikit. Kalau aku kenal Muhammad dari Allah, ya buat apa lagi? Aku lagi duduk sama Allah, terus Allah mengatakan itu Muhammad, ya biasa aja. Biasa. Buat apa lagi? Itu Muhammad. Ya biasa. Aku kenal kepada Allah karena Allah. Aku kenal kepada Allah karena Allah mau mengenalkan dirinya. Namun baginda Rasul Muhammad datang mempersiapkan bagaimana caranya kenal kepada Allah. Dikenal atau tidak itu urusan Allah. Oleh karena itu dikatakan oleh Rabi'atul Adawiyah, araftu rabbi bi rabbi laula rabbi ma araftu rabbi. Jadi aku kenal karena makanya di alam arwah, di dalam rahim kenal betul sama Allah semuanya, karena ada roh. Ketika lahir inilah yang merubah orang tuanya, bercampur dengan makanan yang macam-macam. Baik. فوردت أحاديث في ذلك كثيرة عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ومن أجمعها هو أجمعها. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المذكور في الصحيحين قال
حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan. Abdullah bin Mas'ud ini tidak bekerja, cuma kerjanya belajar ilmu saja, tidak cari rezeki. Abdullah bin Mas'ud kan orangnya pendek, kecil, lemah tubuh, kurus. Jadi kalau naik ke bawah datang normal, angin berhembus jauh-jauh, takut kena angin. Karena itu setiap lewat sahabat selalu ketawa. Kenapa? Karena paha sama betisnya sama, lurus. Kalau paha sama betis sama berarti kurus betul. Sama, tidak ada beda antara betis. Sahabat ketawa. Kata baginda Rasul, apa yang kau senyumkan? Betis Abdullah bin Mas'ud. Kata baginda Rasul, wallahi la saqai hadar rajul yawmal qiyamati asqalu min jabal Uhud. Kata baginda Rasul, demi Allah, 2 betis ini nanti di hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Jadi jangan hina-hina. Jadi kalau Abdullah bin Mas'ud menginjakkan kakinya begini di penimbangan amal kita sudah pasti kakinya sebelah tuh. Jadi berat timbangan Allah. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini punya istri namanya Zainab. Datang sama baginda Rasul. Katanya, Rasulullah, bolehkah aku memberi nafkah untuk Abdullah bin Mas'ud dan anak-anaknya? Ya, anak-anak dia maksudnya. Karena aku ini punya keahlian bisa membuat kerajinan apa gitu, aku jual. Sementara dia kerjanya cuma belajar dan duduk bersama aku. Ya ada sahabat tidak mau bekerja, maunya duduk sama Rasul. Habis lemah semua, memang kurus. Kata baginda Rasul, boleh kalau kau menginfakkan hartamu untuk suamimu dan anak-anaknya, maka engkau dihitung sedekah. Ya boleh, ada aja. Sebagian ulama mengatakan kalau orang yang sibuk dengan dakwah dan tidak bekerja sama sekali, boleh dia mengambil upah itu. Kata Umar. Kemudian ini Abdullah Zainab dari sini akhirnya diambil satu istinbat hukum ketika Rasulullah mengatakan. Artinya perempuan itu boleh, seandainya perempuan itu kaya, dia memberikan zakatnya kepada suaminya boleh. Jadi kalau suaminya tidak kerja, zakatnya dikasih suami boleh. Tapi kalau sebaliknya tidak boleh. Suaminya kaya, biar tidak keluar zakatnya, berikan sama istrinya. Karena memang ini istrinya tanggung jawab dia. Tapi kalau istri bukan tanggung jawab, kalau suami bukan tanggung jawab istri. Anda, itu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud sendiri pernah menghapus Qul a'udzu birabbin nas dan Qul huwallahu falaq dan Qul a'udzu birabbin nas di dalam mushaf. Dia penulis Quran ini. Dia hapus tuh.
Katanya laisata minal Quran. Ini bukan Al-Quran. Bacaan-bacaan dia. Nah, sebagian orang yang tidak suka kepada ahli sunnah katanya ahli sunnah pun tidak lengkap di Qurannya. Abdullah bin Mas'ud saja mengatakan Muawwidhatain ini Qur'anul Falaq dan Qur'anul Nas bukan Quran katanya, bacaan yang diajarkan oleh baginda Rasul. Berarti Quran itu tidak lengkap juga, sama. Jadi kita tidak kafir katanya. Saya tanyakan ini sama Hai Umar. Kata Hai Umar, ya, sempat Abdullah bin Mas'ud mengatakan begitu, kemudian dia bertaubat dan mengatakan ini Quran. Cuma yang riwayat kedua ada dibawa. Untung kita tanyakan sama orang. Kalau enggak kita yakin juga, iya betul. Kayak iblis dipotong-potong. Ambil pendapat yang paling lemah nih, ahli sunnah nih. Ayat. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini hadis mendapatkan hadis ini bahwa kalian diciptakan dalam. Makanya kata Sayyidina Abu Bakar, "Kaifa tatakabbar 'ala Allah wa qad kharajta min mahallil bawl marratain, marratan min sulbi abik wa marratan min rahim ummik." Bagaimana kalian bisa sombong sementara kalian keluar dari lubang kencing 2 kali? Ada yang tidak keluar dari lubang kencing? Ada. Ya Beb, tapi saya tidak sekali, apa tidak 2 kali sekali, karena saya sal. Oh, saya sal kan di sini. Ya itu yang terakhir. Yang pertama, di mana keluarnya? Jadi jangan sok-sok begini. Kenal saya? Kenal. Keluar dari lubang kencing kan? Ada yang tidak keluar dari lubang kencing? Tidak, Beb, saya dari lubang telinga. Ya ada semuanya kan. Jadi begitu kata Sayyidina Abu Bakar. Sama semuanya kan. Ada yang sombong. Awalaha nutfah kata Imam Malik, akhiraha jifah wa bainahuma qadirah. Jadi qadirah, jadi awalnya nutfah, akhirnya bangkai, ya. Awalnya mani, berakhir dengan bangkai, dan di antara bangkai dan air mani kotoran. Ada yang tidak mau kotoran dalam perutnya? Ada? Alhamdulillah tidak ada, bersih. Ada? Dari malam ente makan, ente kemanakan? Itu sepeda motor 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun diganti, 7 tahun sudah ada enak sudah. Ada yang umur 6 tahun. Ente ada nomor berapa? 49. Apa tidak turun mesin 49? Ya turun siang malam bekerja. Apalagi di mastur. Jadi kalau sakit-sakit, ya biasalah sakit. Kata Rabat al-Adawiyah, ketika melihat orang diikat kepalanya karena sakit kepala, kita misalnya koyo sini, koyo banyak. Kata Rabat al-Adawiyah, sungguh kalian ini menampakkan seakan-akan Allah itu jahat betul. Jahat, sakit kepala. Itu ketika kalian diuji sama Allah, kalian umumkan seakan-akan Allah itu jahat. Tapi kenapa di saat dapat nikmat bertahun-tahun ini tidak umumkan? Ada tanda-tanda yang tidak dapat nikmat, kadang ngomong. Kenapa? Ada kena, doakan aku. Sekampung tahu dia sakit. Tapi dapat nikmat pada pendiam. Dia karang burung baru ngambil dan ngomong. Apalagi majelis lagi bangun, kadang hasilnya masih doakan aja. Kada jujur, karena kada jujur makanya dikurangi sama Allah burung-burung yang dipindah tempat lain. Ini sudah di Jawa tidak jujur juga. Berapa sarang burung? Ya adalah, alhamdulillah. Sampai 2 kilo. Ya, doakan aja. Itu doakan aja, itu 10 kilo sudah. Kalau sekarang agak jujur. Oh, punya dulu Bang, ada hampir 20 kilo tuh. Sekarang sekilo yuk, dapat sekilo yuk. Kecuali campur liur-liur aku lagi. Jangan cukup gitu. Ada jujur. Ini sudah diambil sama Allah baru jujur.